Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang kita bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Setelah kemarin kita belajar mengenai barisan dan deret aritmatika, nah kali ini kita akan belajar tentang barisan geometri ya. Kemarin barisan dan deret aritmatika, sekarang di barisan geometrinya ya. Nah, di kegiatan pembelajaran ke-6 ini, kita akan belajar barisan geometri. Nah, silahkan nanti Ananda baca dan pahami dulu ringkasan materinya. Nah, seperti biasa ya, untuk memahami modul ini Ananda diharuskan menonton video pemaparan dari Ibu ya. Dari Ibu mengenai barisan geometri agar kita bisa memahami semua. Untuk yang pertama di sini barisan geometri itu bisa Ananda kalian lihat sendiri ya. Kita akan bisa membedakan. Kemarin aritmatika seperti ini, sekarang geometri itu ternyata perbedaannya ini. Nah, jadi barisan geometri itu adalah suatu barisan, nah ya, ini suatu barisan yang hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Nah, kalau di aritmatika kemarin istilah ini kita sebut dengan beda. Ya, bedanya gitu ya, bedanya atau B-nya. Nah, kalau di geometri ini disebutnya adalah rasio. Ya, kalau kemarin itu di aritmatika beda atau B, kalau di barisan geometri itu rasio atau R. Kenapa disebut rasio ya? Karena di sini kalian lihat, kalau di aritmatika kemarin itu adalah hasil ya, selisih, artinya pengurangan ya. Selisih dua suku yang berurutan sama tetap. Kalau di geometri itu bukan selisih tapi hasil bagi. Ya. Hasil bagi dua suku ya. Jadi di geometri itu hasil bagi bukan selisih. Makanya di sini hasil bagi dua suku yang berurutan itu disebut dengan rasio. Nah, itu perbedaan yang pertama ya. Kalau di aritmatika itu beda karena itu selisih antara dua suku. Kalau di geometri itu disebutnya rasio, yaitu hasil bagi dua suku. Hasil bagi dua suku yang berurutan dan sama atau tetap. Nah, di sini ada contoh. Nah, ada barisan geometri. Nah, kalau barisan berarti seperti ini ya. Ada 3, 6, 12. Kenapa dikatakan geometri? Berarti kita perbedaannya itu ada rasio. Kalau kemarin beda gitu ya. Ada rasio dengan dua sukunya pembagian gitu. 3, 6, 12, 1000, 100, 10, terus 1, 3, 9, 1, seperdua, 1/4 gitu ya. Nah, di sini kita akan mencari rasionya. Kalau kemarin bedanya itu di aritmatika kita tinggal mengurangkan aja dua suku ya. 6 kurangi 3, 12 kurangi 6. Nah, kalau di geometri itu karena hasil bagi, berarti hasil bagi antara dua suku tersebut, yaitu suku kedua dibagi suku pertama atau U2 dibagi U1 gitu. Kita juga bisa cari dari U3 dibagi U2. Nah, seperti ini contohnya. 6 dibagi 3 atau 6/3, terus 12/6, 12 bagi 6. Nah, ternyata rasionya dari dua suku, pembagian dua suku antara suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, hasilnya adalah 2. 6 dibagi 3 kan 2. Terus 12 dibagi 6 kan 2. Nah, maka dari itu di sini rasionya adalah 2. Nah,
Sekarang kita cek rasio di barisan yang kedua. U1-nya 1000, U2-nya 100, U3-nya 10. Sehingga di sini kita akan mencari rasionya U2 dibagi U1. Nah, ini. Atau kita juga bisa dari U3. Berarti U3 dibagi U2. Nah, kalau 100 dibagi 1000 itu bukan ini bilangannya, kalau kita sederhanakan bilangannya masih pecahan ya. Kalau tadi kita sederhanakan berarti bilangannya sudah bukan pecahan, karena 6 dibagi 3 kan 2 gitu. Nah, kalau ini pecahan karena 100 dibagi 1000 kan mungkin ya udah pasti desimal gitu. Nah, maka untuk memudahkan kita disederhanakannya tetap bentuk pecahan aja. 100 dibagi 10 itu adalah kita sederhanakan berarti kedua-duanya dibagi 100. Yang ini kalian udah pasti tahu. 100 bagi 100 kan 1. 1000 bagi 100 10 gitu ya. Nah, yang kedua 10 dibagi 100 juga sama. Berarti yang ini dibagi 10, terus penyebutnya dibagi 10 juga. 10 bagi 10 kan 1. 100 bagi 10, 10. Nah, ini disederhanakan aja bentuk pecahan ini. Ya, bilangan penyebut dan pembilang atau pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama sehingga pecahannya nanti lebih sederhana. Nah, itu kalian boleh mencari dari sumber lain ya untuk cara operasi pecahan kalau misalnya kalian lupa. Nah, sekarang untuk yang ketiga, nah di sini juga sama ya. Untuk mencari rasio itu berarti hasil bagi antara dua suku. Di sini ada bilangan 1, 3, 9. Silahkan kalian cek sendiri di sini rasionya 3. Kenapa jadi 3? Lalu di sini juga ada bilangan 1, 1/2, 1/4 gitu ya. Ini berarti rasionya itu adalah 1/2 dibagi 1 gitu ya. Atau 1/4 dibagi 1/2. Nah, ini untuk pembagian pecahan dibagi pecahan seperti ini, silahkan kalian cek lagi, cari sumber dari manapun, dari YouTube, dari Google, bagaimana cara penjumlahan pecahan. Apa itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Silahkan kalian cari lagi untuk mengingatkan memori kalian lagi ya. Karena operasi pecahan ini kalian sudah sering sekali, bahkan waktu SD pun kalian sudah dapat materi ini. Sekarang kita lanjut ke suku pertama, ke rumusnya. Rumus barisan geometri. Nah, di sini kita lihat jika suku pertama dari barisan geometri itu kan U1. Nah, suku pertama itu U1 atau sama dengan A. Terus rasio itu adalah R. Nah, maka barisan geometri itu adalah, nah, kita lihat di sini. Kalau pada barisan aritmatika kemarin, U2-nya itu berarti A ditambah B gitu. Terus U3-nya A ditambah 3 dikurangi 2 kan ya. A ditambah 3B gitu. Kalau U4-nya berarti A ditambah U3 itu A ditambah 2B. U4-nya adalah A ditambah 3B. Nah, kalau dalam geometri ini kita pakai rasio berarti bukan B lagi. Nah, jadi U1-nya tetap A. U2-nya itu A kali R gitu. Karena 2 kali 1 kan 2 dikurangi 1 kan 1. Berarti R pangkat 1, berarti R aja gitu. A kali R. Terus U3 gitu ya. U3-nya itu A kali R pangkat 2. Karena 3 kurangi 1-nya 2. Nah, pengurangannya ini jadi pangkat gitu ya. Jadi AR pangkat 2. Terus U4-nya berarti A kali R pangkat 3. Nah, dengan R-nya ini adalah rasio. Hasil bagi yang tadi. Berarti A kali R pangkat 3. Karena 4 dikurangi 1 kan 3. Itu ya. Jadi pengurangannya itu jadi perpangkatan. Dan A-nya itu dikalikan dengan rasio.
Nah, kalau U kesekian UN, misalnya rumusnya UN, berarti kita rumusnya itu A kali R, nah N-nya dikurangi 1 gitu. A kali R pangkat N-nya dikurangi 1. Kalau yang tadi kan 4-nya dikurangi dengan 3 gitu ya, pangkatannya. Nah, maka dari itu, nah di sini jadi barisan geometrinya adalah A, rumusnya ya, A, terus AR, suku keduanya, suku ketiganya AR pangkat 2, suku keempatnya AR pangkat 3, dan seterusnya. Ini AR N-1. Dengan R-nya rumus rasionya, kalau kemarin kita pengurangan, sekarang pembagian. U2 dibagi U1, atau kita bisa mulai dari U3, U3 dikurangi U2, atau kita bisa mulai dari U5 ya. Kalau U5 berarti U5 dibagi U4 gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu untuk rasio. Nah, untuk rumus. Nah, itu tadi kan kita rumus suku ke N-nya gitu atau UN-nya di barisan geometri. Sekarang kita akan ke rumus suku ke N barisan geometri. Nah, suku ke N-nya itu adalah, nah yang tadi ya, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya, misalnya kalau tadi kan kita kalau U4 berarti AR pangkat 3. Kalau suku ke N, ya berarti ini rumusnya A dikali R pangkat N-1. Sama, fungsinya seperti di aritmatika kemarin. Kita dengan barisan ini kita bisa menentukan gitu ya. Dalam barisan geometri ini kita bisa menentukan langsung suku yang besar gitu. Maksudnya misalnya suku ke 100-nya berapa, suku ke 1000-nya berapa di barisan geometri ini. Kita bisa menentukan itu langsung, secara langsung. Berarti konsepnya yang ini ya. UN sama dengan AR N-1, AR pangkat N-1. Nah, kita coba untuk contohnya di sini. Diketahui, nah barisan geometri, barisan bilangannya sama. Cuman di sini ada geometri. Ingat, kalau ada kata geometri berarti kita pakai rasio atau pembagian. Tentukan suku ke 10. Berarti yang pertama harus kita tentukan adalah kalau suku ke 10 berarti harus ada A dan R ya. A-nya itu suku pertama, berarti suku pertamanya udah ada 3. Berarti kita tinggal nyari R atau rasio. Ya, rasionya kalian bisa cari dari U2 dan U1 atau U3 dan U2. Berarti di sini A-nya 3, rasionya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lalu N-nya berapa? Suku ke N. Nah, N-nya adalah 10, suku ke 10. Berarti N-nya 10. Ya sudah, kita tinggal substitusikan aja ya. UN itu kalau masuk ke rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Yang ditanyakannya adalah U10. Berarti sama dengan A-nya 3, R-nya rasionya 2, berarti pangkat 10 kurangi 1 ya, karena N-nya dikurangi 1. Berarti 10 kurangi 1. Berarti 3 dikali 2 pangkat 10 kurangi 1 kan 9 gitu. Kalau kita untuk memudahkan menghafal rumus ini, berarti seperti tadi ya. Kalau U10 itu A dikali R pangkat 9. Nah, gitu. Kalau U8 berarti A dikali R pangkat 7. Langsung dikurangi aja 10-nya. Berarti 3, 2 pangkat 9 itu 512. Nah, silahkan kalian cari perhitungan ini sehingga U10-nya itu hasilnya ini. Oke.